daruratan paru. Ada 4 topik nanti yang akan saya tampilkan, dari mulai gagal nafas, kemudian efusi pleura, kemudian pneumotorak, ya, dan batuk darah. 4 memang yang sering nanti akan dijumpai di praktek atau di rumah sakit, ya. Ada lumayan banyak slide-nya, jadi nanti akan banyak gambar yang akan kita buka. Kita akan mulai dari yang pertama. Oke. Yang pertama adalah gagal nafas. Ya. Gagal nafas ini nanti akan Anda sering temui di kegawat daruratan paru. Oke, ya. Selalu saya mengajarkan sama adik-adik mahasiswa bahwa setiap kita belajar, yang pertama adalah kita mempelajari definisi dari semua penyakit. Jadi kalau kalian adik-adik mahasiswa membaca satu definisi atau satu penyakit, selalu kita mulai dari definisi. Ya, definisi gagal nafas di sini kita dari 2 kata, gagal dan bernafas adalah satu sindrom di mana pernapasan mengalami kegagalan, baik pertukaran gas, ya, atau salah satu dari oksigenasi dan pembuangan karbon dioksida. Ya, dari anak-anak waktu kalian SMA juga udah pada tahu bahwa oksigen kita isap, kemudian CO yang akan kita buang. Nih, ya, jadi kita lihat di sini dari grafik bahwa oksigen akan masuk ke dalam paru-paru, kemudian CO2 akan dikeluarkan. Partikel yang paling kecil di sini adalah pertukaran gas ada di alveoli, di mana nanti oksigen yang masuk ke dalam, kemudian berdifusi masuk ke kapiler, dan CO2 yang dari tubuh atau sampah akan dikeluarkan melalui alveoli ini. Gagal nafas bukan merupakan penyakit, sekali lagi, jadi dampak dari beberapa penyakit akibat disfungsi pernapasan. Secara klinis, kita akan tahu nilai PaO2 di bawah 60 mm air raksa saat bernapas di udara ruangan, atau PaCO2 di atas 50 mm air raksa. Nah, sedikit kita menyinggung yang disebut sistem respiratori. Sistem respirasi simpel sebetulnya, hanya paru. Tapi kita lihat di sini ada brain yang memegang kendali dari sistem pernapasan, spinal cord, sarafnya. Kemudian kita jangan lupakan otot-otot interkostal, dan inilah yang nanti akan bertugas untuk pertukaran gas, yaitu alveoli, arteri pulmonalis, kemudian vena pulmonalis, dan bronchiolus. Di sini juga kita lihat bahwa peranan untuk respirasi dipegang juga oleh dinding dada, pleura, airway, dan diafragma. Kita bicara mengenai epidemiologi, sekitar 360.000 kasus per tahun di US dan 36% meninggal selama perawatan. Morbidity dan mortalitasnya meningkat sesuai dengan usia dan komorbid. Kita lihat di sini beberapa istilah nanti yang seharusnya sudah ada di waktu kuliah, yaitu ventilatory capacity, ventilatory demand, dan capacity itu artinya kapasitas untuk ventilasi, demand artinya kebutuhan. Normalnya harusnya kapasitas ventilatory lebih besar daripada ventilatory demand, ya, normalnya, ya. Ini prinsip dari gagal nafas, ya. Gagal nafas dapat terjadi akibat penurunan ventilatory capacities, atau peningkatan dari ventilatory demand, atau penurunan dari ventilatory capacity dan peningkatan dari ventilatory demand. Nah, ini yang tadi sempat kita lihat diagramnya, ya, bahwa kalau kita berbicara saluran nafas, ya inilah dari mulai nasal sampai ke paru-paru. Dan kita nggak bisa melupakan otot-otot yang membantu untuk organ pernapasan, ya, dari mulai musculus sternocleidomastoideus sampai otot abdominal. Tetapi yang paling penting di sini dari otot pernapasan adalah diafragma.
Oke, bedakan antara respiratory distress dan respiratory failure ya. Respiratory distress ya, ini ancaman gagal nafas, tapi kalau failure memang sudah masuk gagal nafas ya. Jadi ini ya perbedaannya dari RW-nya, respiratory rate, respiratory effort, lung sound, heart rate, responsiveness sampai appearance atau capillary bed ya. Ini kita bisa lihat masing-masing. Yang paling penting kita lihat adalah kalau respiratory distress itu RW-nya itu masih bagus, artinya tanpa oksigen pun dia masih bisa terbuka. Tetapi kalau pada gagal nafas, kita lihat di sini udah obstruksi atau ada penyumbatan dari airway. Ya, ini yang harus kita pahami di sini. Kemudian yang akan kita pelajari pada pagi ini adalah klasifikasi gagal nafas. Gagal nafas per definisi yang seperti kita tahu di awal tadi dapat dibedakan menjadi gagal nafas akut atau kronis atau dua-duanya akut on kronis, contohnya pada PPOK eksaserbasi akut. Kemudian ada juga berdasarkan onset, ada acute respiratory failure atau chronic respiratory failure. Ya, acute respiratory failure terjadi menit sampai jam, ya, penurunan pH sangat cepat sampai di bawah 7,2, contohnya pada COVID, pneumonia. Ya, tetapi pada chronic respiratory failure akan berlangsung beberapa hari, akan terjadi peningkatan HCO3, penurunan pH secara perlahan, ada policythemia atau cor pulmonale, contohnya pada pasien COPD. Hal-hal seperti ini, dokter dari tadi ngomongnya pH, PCO2, kemudian HCO3. Salah satu parameter untuk menentukan gagal nafas adalah dengan menggunakan blood gas analysis atau analisa gas darah. Inilah nanti yang akan menjadi perhatian kita, andai kata kita mau menanyakan apakah pasien tersebut masuk ke dalam status gagal nafas, harus ada pemeriksaan analisa gas darah. Ya, jadi secara klinis mungkin bisa, tetapi kita tidak bisa membuat satu diagnosis tanpa adanya analisa gas darah. Nah, ini salah satu contoh untuk penyebabnya, ada pneumotoraks, overuse, efusi pleura, airway obstruction, asmatikus, dan inhalasi atau tercium penghirup gas-gas yang noxious. Yang pada kronik, artinya sudah berjalan lama, emfisema, ILD, cystic fibrosis, sampai adanya udem paru, itu bisa menjadi chronic respiratory failure. Klasifikasi yang berikutnya yang dipakai oleh teman-teman anestesi adalah yang seperti ini. Ada respiratory gagal nafas tipe 1, tipe 2, sampai tipe 4. Ya. Tipe 1 kita bisa melihat bahwa PaO2-nya kurang dari 60 mm. Ya. Ada peningkatan SAN. SAN itu sambungan antara perfusi dan mismatch. Ya. Kemudian ada juga misalnya pada gagal nafas di mana terjadi alveolar flooding atau udem paru, atau terjadi hipoksemia refraktori meskipun sudah kita berikan oksigen. Ya, jadi memang hipoksemia PaO2 yang sangat-sangat rendah. Ada juga yang kita sebut hiperkapni atau PaCO2 yang di atas 45 mm air raksa, di mana tubuh tidak bisa untuk mengeluarkan karbon dioksida, sehingga terjadi penurunan alveolar ventilation dan harus memang dibantu dengan suplemental oksigen untuk bisa membuka airway. Ya. Ada juga tipe 3 dan tipe 4. Ya. Ini saya mencari, ternyata memang hanya didapatkan di ruang operasi. Jadi respiratory failure tipe 3 adalah respiratory failure yang terjadi di ruang gerante operasi, ya. Jadi sewaktu lagi ada tindakan, kemudian terjadi gagal nafas di situ, ya, dapat terjadi karena anestesi atau operasi itu sendiri. Kemudian yang tipe 4 respiratory failure yang shock, ya, artinya terjadi gagal nafas yang
berakibat pada syok dan memang berkolaborasi dengan akibat syok itu tersendiri. Ya. Yang kita pakai paling sering hanya gagal nafas tipe 1 dan tipe 2 yang sangat-sangat umum wajib kita tahu. Ya, penyebab gagal nafas tipe 1 pneumonia, cardiogenic pulmonary udem, kemudian non-cardiogenic pulmonary udem seperti acute lung injury, RDS, kemudian emboli paru, kemudian juga ada emboli atelektasis atau fibrosis, ya. Ini masih overlapping, apakah dia dimasukkan ke dalam gagal nafas tipe 1 atau tipe 2. Kemudian ada juga hypoxemia respiratory failure tipe 1, ya. Diagnosisnya kita buat kalau PaO2 kurang dari 60 dan PaCO2-nya normal atau rendah, ini yang paling banyak kita dapat. Jadi kita bisa lihat nanti ada analisa gas darah di mana PaO2 kurang dari 60 mm, pasien sesak, maka pasien tersebut akan kita sebut gagal nafas tipe 1. Banyak penyebabnya, salah satunya adalah ventilatory perfusion mismatch, ya, karena emboli paru atau adanya SUN. Kemudian ini kita bisa lihat di sini pada hipoventilasi, kita lihat normal, ya. Nah, tetapi pada tipe 1 gagal nafas, di sini udara yang masuk ke sini akan sangat-sangat kurang, sehingga tidak terjadi pertukaran gas di alveolinya. Ya, ini pada tipe 1. Beda nanti dengan tipe 2, di mana pada tipe 2 PCO2 yang tidak bisa keluar. Ini pada gagal napas tipe 2, ya, sentral hipoventilasi, asma, PPOK, kemudian neuromuscular and chest wall disorder, dan pada pasien-pasien yang gemuk. Terjadi kesulitan mengeluarkan CO2, sehingga CO2 yang harusnya dikeluarkan oleh tubuh menjadi tertahan di dalam paru. Nah, yang paling sering memang terjadi hipoksemia, tetapi parameter yang menjadi ini membedakan adalah gagal nafas tipe 2 adalah kita lihat dari PaCO2-nya. Ya. Patofisiologinya karena decreased minute ventilasi, di mana ventilasinya sangat-sangat rendah, seperti orang yang respirasinya hanya 10 atau 12, sehingga terjadi CO2-nya tidak bisa dikeluarkan, kemudian increase dead space ventilasi pada COPD. Nah, ini. Ya. Di sini kita lihat bahwa yang mengatur dari susunan respirasi bukan hanya paru sendiri, tetapi ada chest wall, kemudian ada medulla oblongata, di mana di sini terjadi pusat pernapasan, ya, sehingga itulah yang mengatur. Jadi kalau ada ketidakseimbangan dari nafas, ya, itu akan menyebabkan CO2-nya tidak bisa keluar. Nah, di sini kita bisa lihat pada gagal nafas tipe 3 ada obesitas, kemudian juga ada gagal nafas tipe 4 pada cardiogenic shock, ya. Ini kita bahas lintas. Kemudian, nah, ini yang menjadi perbedaan, ya, gagal nafas tipe 1, 2, 3, 4, ya, yang penyebabnya bagaimana, kemudian kausanya juga bagaimana. Tanda klinisnya semua sama, yaitu ada respiratory kompensasi, bahwa terjadi respiratory rate di atas 35 kali per menit, ada retraksi dari interkostal, ada nasal flaring atau susah bernapas di hidung, kemudian adanya peningkatan simpatetik tone sebagai faktor untuk kompensasi gagal nafas, tahikardi, hipertensi, dan berkeringat. Dan kita bisa melihat adanya hipoksia di end organ, seperti mulai agitasi, decreasing of consciousness atau penurunan kesadaran, dan sampai bradikardi. Kemudian yang wajib adik-adik punya adalah sebetulnya pulse oximetry, ya. Kalau ada rezeki belilah, ya, yang disimpan di jari. Ya, itu sangat-sangat baik, sangat-sangat simpel untuk mengukur kadar SpO2 seseorang, apalagi di zaman COVID. Ya, setiap pagi biasakan untuk melihat kadar SpO2. Ada juga yang
di dalam berbentuk jam juga ada, nggak mahal ya. Jadi itu merupakan menurut saya sih merupakan satu kebiasaan baik nanti untuk sebagai dokter. Kemudian ada juga desaturasi Hb ya, saturasi 90 merupakan critical threshold. Ini merupakan tanda-tanda yang harus diperhatikan ya. Kemudian prinsip terapi dari semua gagal nafas satu, yaitu mengembalikan oksigenasi dan mencegah hipoksia, mencegah acidosis, kemudian kalau perlu kita rawat di ruang ICU untuk respiratory support, dan wajib kita menangani underlying disease-nya apa. Manajemen gagal nafas nanti teman-teman dari anestesi akan menerangkan, tetapi tetap kalau kita berbicara ABCD adalah airway, breathing, sirkulasi, dan D-nya banyak yang bisa kita tarik. Tetapi nomor satu adalah bagaimana kita mempertahankan airway tetap intak. Ya, kadang-kadang kita lakukan intubasi, kemudian kita koreksi hipoksemia, lakukan support oksigenasi dan ventilasi untuk mencapai PaO2 di atas 60 atau saturasi oksigen di atas 90. Problemnya, adik-adik, kalau kita memberikan oksigen atau suplementasi oksigen, maka harus ada parameter yang akan kita lihat. Sebaiknya memang kita punya di rumah sakit atau di praktek untuk SpO2, sehingga kita bisa mengetahui oksigen yang mau kita kasih berapa banyak sih, apa mau 1 liter, 2 liter, atau mau 10 liter, sehingga mencapai kadar SpO2. Jadi pentingnya kita punya alat pulse oximetry adalah untuk hal demikian. Kemudian yang berikutnya adalah koreksi hiperkapnia. Untuk menggunakan penunjang ventilasi dan mengistirahatkan otot pernapasan, kemudian menggunakan mechanical ventilasi untuk ventilator, untuk invasif dan non-invasif. Yang berikutnya adalah ventilasi mekanik, ya, nanti di ICU, ini lebih jelasnya. Kemudian untuk medical care yang lain, mengoptimalkan sistem kardiovaskuler dan treatment penyebab yang spesifik, antibiotik kalau memang ada infeksi, dan airway obstruction, bronchodilator, dan glukokortikosteroid. Pada awal-awal, pasien tetap diminta bed rest karena gagal nafas merupakan satu kondisi di mana pasien akan sesak sekali, ya, jadi harus stabil untuk bisa melakukan tindakan lebih lanjut. Ya. Yang diperiksa di laboratorium dari mulai darah lengkap, dan ini merupakan mutlak analisa gas darah, kemudian cardiac serologi marker, dan mikrobiologi. Kemudian diagnostic investigation dari EKG, chest X-ray, EKG, kemudian ya pulmonary function test, tapi tidak bisa dikerjakan pada pasien yang kritis, dan bronkoskopi. Sehingga pada kesimpulan, ya, gagal nafas adalah suatu kondisi yang mengancam jiwa, yang memerlukan diagnosis yang akurat, cepat, dan penatawasan yang tepat, dan respon waktu untuk resusitasi menentukan hasil pengobatan prognosis. Ya. Sebagai ilustrasi, Anda tidak bisa bernapas lebih dari 15 menit, keburu mati. Tapi kalau 3 menit aja nggak bisa nafas, maka aliran perfusi oksigen ke otak akan menjadi berkurang, kemudian akan terjadi kerusakan jaringan yang bisa menjadi permanen. Beda dengan kalian nggak makan, nggak minum, kalian nggak makan, nggak minum masih bisa bertahan 3 hari, tetapi kalau tidak bernafas, 3 menit pun tidak akan bisa mengembalikan sel-sel yang rusak akibat hipoksia. Oke, ini materi yang pertama. Nah, ini sebagai tambahan bahwa kita tahu Stephen Hawking, ya, memang respiratory failure yang kronik, jadi kemana-mana beliau menggunakan alat bantu nafas dan ventilator dibawa kemana-mana selama hidupnya. Christopher Reeve juga sama, ya, menggunakan alat bantu nafas kemanapun dia berada di tracheostominya. Ya. Oke, itu yang satu untuk gagal nafas.
Uh, Materi kedua yang memang menjadi kegawatan adalah pneumotorak. Pneumotorak masalah yang sering dihadapi tenaga medis, jadi pneumotorak harus menjadi satu kegawatan di UGD, mengancam jiwa, harus langsung ditangani, karena kalau enggak bisa meninggal. Pneumotorak, sebelum saya memulai, nanti kalian akan membedakan antara pneumotorak akibat spontan, traumatik, atau iatrogenik. Ya. Pada kasus pneumotorak yang traumatik, ini ada di ranahnya sejawat atau teman-teman bedah yang traumatik. Jadi bukan dari dokter paru, jadi dokter paru hanya yang di spontan dan iatrogenik. Ya. Kenapa? Karena pada kasus-kasus pneumotorak atau hematotorak yang ada kasus akibat trauma, sering disertai dengan kasus-kasus yang lain, misalnya ruptur dari hepar atau fraktur koste, ya, sehingga memang ada penyulit lain yang memang harus dikerjakan oleh sejawat bedah. Ya. Tapi yang di sini memang biasa kita kerjakan setiap hari, ya, spontan, primer nggak ada penyakit paru, sekunder memiliki penyakit dasar paru, atau katamenial. Ya, katamenial itu adalah satu kondisi di mana para wanita setiap masuk siklus haid dia akan sesak nafas. Ya, ini akan berlangsung selama hidupnya sampai terjadi pneumotorak. Ya, ada beberapa pasien yang saya tangani setiap haid dia sesak. Begitu di ronsen ternyata terjadi pneumotorak. Ya. Kita suplai oksigen bagus. Bulan depannya waktu yang bersangkutan haid terjadi lagi pneumotorak. Yaitu namanya katamenial pneumotorak. Kemudian dari yang sekunder, ini kita bisa lihat di sini dari penyakit-penyakit pada jalan nafas, PPOK, infeksi, penyakit paru interstisial, dan iatrogenik juga masih ada yang lain. Ya. Nah, pneumotorak kita bagi banyak faktor. Yang pertama berdasarkan etiologi, kemudian berdasarkan luasnya, kemudian berdasarkan mekanisme, dan berdasarkan durasinya, apakah akut atau kronik. Ya. Nah, kita lihat patofisiologi pneumotorak adalah di mana terjadi alveolinya yang menyambung terhadap rongga pleura, sehingga udara dari alveoli masuk ke rongga pleura. Ya. Ketika dinding dada dan rongga pleura terhubung, udara masuk ke rongga pleura, sehingga tidak ada lagi perbedaan tekanan dan terjadi close pneumotorak. Ya. Tapi lama-kelamaan pneumotorak ini akan tambah besar sehingga akan meningkatkan tekanan pleura menjadi lebih besar dan akhirnya akan menurunkan kapasitas vital dan akan menekan ke sisi sebelahnya sehingga terjadi kegawatan. Ya. Seperti ventil pneumotorak. Seperti ban ventil, udaranya masuk tapi nggak bisa keluar. Ya, jadi tadinya pneumotorak itu cuma sedikit, lama-kelamaan dia makin besar sehingga terjadi pendorongan ke sisi yang sebelahnya. Ya. Pneumotorak spontan, ya, biasanya pada orang yang sehat akibat adanya kebocoran udara melalui bagian yang terutama dari pleura, adanya pecah ruptur spontan, ada juga pleura porosity. Jadi memang sudah ada kantong atau bleb, ya, atau bula yang pecah sehingga terjadi pneumotorak. Yang berikutnya untuk evaluasi klinisnya sama, sakit dada di satu sisi, minimal atau berat disertai sesak nafas, kemudian akan berkurang dalam waktu 48 jam, dan waktu pemeriksaan, kalau pneumotoraknya kecil, akan minimal, nggak kedengar apa-apa, tapi kalau besar, terjadi suara napas menghilang, terjadi diperkusi personal, dan ada tahipni dan tahikardi.
Untuk pneumotorak yang menjadi petanda adalah penunjang diagnostik, yang paling utama adalah pencitraan atau ronsen. Jadi dengan ronsen dada polos sudah bisa tampak jelas sekali. Ya, jadi nggak perlu menggunakan yang aneh-aneh sebetulnya pada pemeriksaan awal, cukup pemeriksaan ronsen sudah cukup bagi dokter. Ini penyebab yang umum dari pneumotorak spontan sekunder, ya, banyak, dari mulai obstruksi airway sampai ARDS, ya. Nah, pneumotorak manifestasi klinis tergantung dari jenis dan luasnya. Makin besar pneumotorak, makin sesak seseorang. Ada yang kecil tapi juga nggak ada dampaknya. Jadi pneumotorak yang kurang dari 20%, pasien datang cuma, dok sakit dada, udah itu aja. Nggak ada sampai sesak hebat. Sebagian terjadi pada pasien sedang istirahat, yang paling sering nyeri dada atau mendadak sesak, ya. Pada pneumotorak yang kecil, ya biasanya normal. Tapi pada pneumotorak yang besar, jadi penurunan dari suara napas di sisi yang sakit. Manifestasi klinisnya pada pasien dengan emfisema dapat menyebabkan gagal nafas. Pada tensi pneumotorak harus segera ditangani. Tensi pneumotorak itu ibaratnya kalian dapat pasien dengan gambaran foto torak kecil pneumotorak. Tetapi dalam waktu 1 hari, pasiennya makin sesak, sehingga begitu di ronsen terjadi penambahan dari pneumotorak. Nah, hal seperti inilah yang menjadi perhatian pada kasus pneumotorak. Jangan kalian mendapatkan pasien pneumotorak, kemudian didiamkan, ya, nggak diobservasi lebih lanjut. Ya. Ini evaluasi dan diagnosis dari SCCP dan BTS juga sudah ada, ya, pembagiannya pneumotorak kecil, sedang, dan berat, ya. Nah, ini pasti keluar di ujian. Bagaimana cara menghitung pneumotorak, ya. Di sini kita lihat cara menghitung pneumotorak adalah ibaratnya ini adalah ronsen dada, ini adalah bagian yang pneumotorak. Ini paru-paru yang kolaps, ya. Ya, jadi kalian harus mencari jarak dari apek ke jaringan parunya berapa, kemudian dari lateral ke jaringan yang kolaps juga berapa. Nah, ini perhitungan luas pneumotorak berikutnya yang sering kita pakai. Ini tentunya menggunakan ronsen dada. Ya. Ini kita lihat berapa senti dari atas, dari tengah, dan dari bawah. Kemudian kita tambahkan, ya, tambah 3, dibagi 3 menjadi 2,3 cm. Kalau 2,3 cm, kita lihat sekitar di sini, sekitar 25%. Ini ada hitungannya kalau menggunakan REA 1982. Kalau menggunakan light, ya, dari Profesor Richard Light lebih enak sebetulnya. Ini yang kolaps dihitung, kemudian ini dihitung, kemudian persen pneumotorak adalah 100 dikurangi 6/3 dibagi 10/3, maka dapat angka sekian. Ya. Nah, tetapi yang kita pakai dari zaman saya sekolah adalah ini, perhitungan luas pneumotorak dari FK UNER. Yang dijadikan patokan adalah paru kita buat sebagai satu kotak, kita ambil horizontal, vertikal, ya, dari yang normalnya, kemudian kita lihat yang paru yang kolaps, kita juga ambil kotaknya, kita buat garis kotak, kemudian kita hitung seperti yang tertera di sini. Ini A besar dikali B besar dikurangi A kecil dikali B kecil. Dibagi A
kali B dikali 100%, sehingga mendapatkan hasil berapa persen luas pneumotorak di sisi yang kolaps. Diagnosis dari pneumotorak tetap anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang ya menjadi penting. Keluhan nyeri dada yang tiba-tiba, kemudian pada pemeriksaan fisik ada penurunan suara nafas, pada tensi pneumotorak karena mendorong ke sebelah sisi kontralateral menjadi perhatian. Pemeriksaan penunjang sebetulnya yang paling penting hanya ronsen dada yang paling utama yang bisa dikerjakan ya. Kemudian ini ya. Kalau kalian mendapatkan foto seperti ini, ya ini udah langsung pneumotorak yang luas ya. Ya, jadi ini semuanya mendorong ke sebelah kiri. Ya. Terjadi tensin pneumotorak di mana udara di sebelah kanan sangat hebat sehingga terjadi pendorongan ke sisi yang sehat. Ya. Scan ya beberapa kita pakai, tetapi sangat-sangat lama menurut saya untuk scan menentukan pneumotorak ya. Kita bisa lihat di sini terjadi ada pneumotorak di mana ini adalah gambaran udara ya. Gimana cara pneumotorak? Penata laksanaan tetap penata laksanaan pneumotorak harus melakukan satu tindakan di mana mengurangi eliminasi kebocoran udara, memperbaiki fistula pada pleura, menginduksi ekspansi dari paru-paru dan mencegah terjadinya rekarensi. Ya. Nah, evakuasi udara perlu dikerjakan pada serangan pertama. Ya. Angka keberhasilan pada pasien-pasien pneumotorak kalau dikerjakan langsung itu mencapai 83%. Ya. Nah, kita lihat di sini evaluasi klinisnya sama ya seperti yang primer. Kemudian kita bisa lihat lagi. Nah, ini ada satu guideline sebetulnya pada kasus-kasus pneumotorak ya. Pasien datang pneumotorak apakah usianya lebih dari 50 tahun? Apakah ada riwayat perokok? Apakah ada underlying disease penyakit lain? Kalau tidak ada, maka masuk ke sini. Kemudian kita akan melihat ukurannya apakah lebih dari 2 cm ya atau ada kesulitan bernafas. Jika ada, lakukan aspirasi. Jika tidak ada, kita akan masuk ke guideline ini untuk observasi 2-4 minggu. Ya, ini sangat-sangat mudah sebetulnya dipahami. Kemudian kalau memang dia ada usia 50 tahun ke atas, ada smoking history, maka dia termasuk secondary pneumotorak. Kita lihat apakah lesi atau luas pneumotorak lebih dari 2 cm. Kalau lebih dari 2 cm, maka kita pertimbangkan untuk pemasangan chest drain atau WSD. Ya. Ini pelaksanaan ya. Kita lihat identifikasi setelah IGA kedua, kemudian masukkan jarum pada setelah IGA, ya, dan akhirnya wajib dikerjakan di UGD pada kasus seperti ini. Ya, ini menjadi salah satu syarat untuk ATLS maupun ACLS pada dokter-dokter jangan nanti di UGD. Nah, ini adalah lokasi yang kita pakai untuk pemasangan jarum pada kasus pneumotorak. Ya. Kita ambil di sini ICS 2 karena udara prinsipnya akan mencari tempat yang lebih tinggi. Ya. Beda dengan efusi pleura. Ini adalah lokasi pemasangan torax kateter. Ya, ini adalah lokasi yang paling aman untuk insersi chest tube, sehingga kita akan menggunakan pemasangan WSD di area ini. Nah, ini ya kita tandai sebelum kita kerjakan. Nah, ini posisi pasien sebelum memasang, bisa berbaring, bisa seperti ini, bisa dia tidur, tapi tetap ini adalah posisi terbuka ya di ketiaknya. Ini yang kita kerjakan kalau kita menggunakan pemasangan pneumotorak
pada WSD pada pneumotorak ya, kita lakukan anestesi, kemudian kita buka, kemudian kita masukkan selangnya dan kita hubungkan dengan trocar pada reservoir untuk mengeluarkan udaranya. Ini setelah seperti ini kita lakukan penjahitan. Ya. Ini WSD, ya. Kita sambungkan ke WSD. Ini 1 botol, ada 2 botol, ada 3 botol, ya masing-masing bedanya 1 botol, 2 botol, 3 botol pada WSD atau water seal drainase itu nanti akan dibahas lebih lanjut. Ya. Nah, setelah pneumotorak adalah efusi pleura. Efusi pleura atau paru-paru basah adalah akumulasi dari cairan di dalam rongga pleura, normalnya 1-20 ml. Jadi jangan Anda pernah berpikir bahwa efusi pleura adalah satu hal yang abnormal. Pada orang normal tidak ada cairan di pleura. Ya. Pleura adalah satu rongga di antara pleura visceral dan pleura parietal, jadi selaput daripada paru yang memang ada cairannya sebagai pelumas, sebagai nutrisi, sebagai penghasil zat-zat untuk antibodi kita. Ya, jadi bukannya cairan pleura itu abnormal, tapi memang ada, tapi jumlahnya sekitar 1-20 mili. Jumlahnya konstan, ya, ada keseimbangan antara produksi dan absorpsi oleh pleura visceralis. Penyebab efusi pleura banyak, ya. Salah satunya melalui peningkatan permeabilitas membran pleura, peningkatan tekanan kapiler, penurunan tekanan negatif intrapleura, penurunan tekanan onkotik atau obstruksi aliran limfe. Sehingga efusi pleura sama seperti gagal nafas adalah penyakitnya itu bisa terjadi di paru atau di pleura atau di luar paru. Ya, jadi kalau kalian nanti melihat ada efusi pleura, jangan selalu berpikir bahwa efusi pleura adalah penyakit paru. Enggak, ya, penyakit yang di luar paru pun bisa menyebabkan efusi pleura. Terjadinya pleura efusi seperti ini, kalau kecepatan masuknya cairan dari pleura parietalis 30 kali dari normal atau berkurangnya pengeluaran, ya, atau dua-duanya. Kemudian ada lymphatic exit rate menurun pada sumbatan stoma dan ada sumbatan sehingga cairan yang di pleura makin banyak. Ya, membedakan efusi secara klasik, yang pertama harus kalian kerjakan adalah membedakan apakah ini transudat atau eksudat. Ya. Nah, ini adalah cairan pleura, ya, rongga pleura yang ada di dalam pleura. Jadi cairan masuk dari si stoma, kemudian masuk ke dalam pleura, ya, kemudian akan keluar dari stoma juga. Ya, jadi jangan dipikirkan bahwa cairan pleura itu stuck, enggak, itu in, proses, out, ya. Jadi ada proses di mana cairan pleura itu masuk, proses, keluar, ya, itu berlanjut setiap waktu. Nah, gejala klinis yang khas pada efusi pleura adalah pleuritic chest pain. Jadi pleuritic chest pain itu adalah satu kondisi sakit dada yang terjadi pada waktu kita menarik napas. Kemudian ada batuk, ada sesak nafas, dan pada penelitian 9 pasien dikeluarkan cairan pleuranya hanya meningkatkan vital capacity 300 mili. Ya, sehingga memang begitu pentingnya pleura bagi paru-paru kita. Ya. Ini penyebabnya. Secara klasik hanya dibedakan dua, ada transudatif, ada eksudatif. Ya. Yang transudatif, ini penyebabnya kalian bisa lihat dari mulai penyakit jantung, sampai transplantasi bone marrow iatrogenik itu akibat tindakan medis, ya, ada nephrotic syndrome, banyak sekali. Tapi kalau eksudatif dari mulai neoplastik, metastatik, mesotelioma, limfoma, dan tentunya infeksi. Dan kalian jangan lupa di sini ada yang namanya tuberkulosis, ya, pada eksudat. Ya. Ini menjadi perhatian tersendiri bahwa kalau
Anda mengambil sampel cairan tubuh apapun, ASI tes atau efusi plera, harus dilihat apakah ini eksudat atau transudat. Ini kriteria light yang kita pakai, ya. Ya, diagnostik ini. Begitu kalian ambil cairan pleranya, akan kita lihat eksudat atau transudat. Ya, ada yang disebut kriteria light, di sini disebut eksudat bila ditemukan minimal 1, antara 1, 2, 3 ini apakah ada. Kalau memang ada rasio LDH cairan plera dibanding LDH cairan serum di atas 0,6, udahlah itu eksudat. Ya, kalau eksudat artinya infeksi atau keganasan yang seperti daftar yang tadi. Diagnostik tetap anamnesis dan pemeriksaan fisik. Ya, kalau cairan kurang dari 300 kadang nggak kerasa apa-apa, tapi kalau di atas 300 mulai ada simptom. Apalagi lebih dari 1000, apalagi lebih dari 2000 cc, ya. Jadi diagnostik tergantung dari besarnya cairan volume cairan plera tersebut, ya. Diagnostik wajib foto ronsen, USG. Sampai hari ini saya menggunakan USG untuk mengambil cairan plera dan ada juga dengan CT scan. Diagnostik diambil sedikit cairan pleranya untuk pemeriksaan, ya, dilakukan di botol steril untuk analisa protein, LDH, kemudian pH-nya, pewarnaan gram, pengecatan BTA, sitologi, dan tentunya di kultur untuk melihat apakah ada pertumbuhan kuman atau tidak. Ini foto torak. Salah satu contoh ini adalah efusi plera. Ya, ini. Kalian bedakan antara hemitorak kanan dan hemitorak yang kiri. Yang di tengah ini adalah jantung. Nah, kalau yang ini ya kita sebut efusi plera kiri masif, karena dari atas sampai bawah ya kalian tidak akan bisa melihat corakan paru-paru normal. Ini yang normal parunya. Tapi yang sebelah kiri isinya udara. Isinya adalah cairan semua. Ya. Dan ada pendorongan ke sebelah kanan. Nah, ini ada juga efusi plera yang khas, ya, efusi pleranya ada di sebelah kiri. Ini tipe-tipe dari efusi plera. USG ini kita bisa lihat kalau memang efusi pleranya normal, nggak ada ya seperti ini, ya, normal ada cairannya. Tapi kalau yang ada efusi plera ada gambaran seperti ini, ya. Nah, ini kita lihat ada efusi plera. Ini juga sama, ada efusi plera. Yang hitam ini, ya. Bedakan dengan yang normal. Kalau kalian melakukan USG pada plera normal, ini yang ada. Tapi pada yang efusi ini adalah efusi plera yang bersepta, jadi ada rongga-rongganya. Diagnosis bandingnya adalah tumor paru, swarte, atrektasis, dan diafragma letak tinggi. Nah, penata laksanaan dari plera efusi tergantung dari penyakit yang mendasari. Untuk fungsi plera yang pertama kali tidak boleh lebih dari 1 liter mengambil cairan paru-paru karena akan terjadi reinflate pulmonary udem atau RPE. Sehingga pada ringkasan, pneumotoraks spontan jarang terlihat sebagai kondisi yang mengancam jiwa, ya. Kemudian yang harus diperhatikan adalah pneumotoraks yang sekunder, merupakan pneumotoraks yang sering terjadi, yang harusnya ada penyakit paru yang mendasari. Penata laksanaan efusi plera tergantung dari penyakit yang mendasari, yang paling urgent adalah fungsi plera. Ya. Oke, masih ada waktu. Sekarang masih masuk ke slide terakhir adalah hemoptu atau batuk darah yang masif, ya. Ini juga akan menjadi kegawatan di UGD, di mana pasien datang dengan batuk darah sehingga bisa menjadi perhatian tersendiri. Ya. Oke.
Batuk darah atau hemoptisis adalah ekspektorasi darah akibat pendarahan pada saluran napas di bawah laring atau pendarahan yang keluar melalui saluran napas di bawah laring. Di sini kita bisa melihat bahwa inilah yang terjadi pada hemoptu. Ya. Hemoptisis adalah tanda atau gejala penyakit dasar sehingga etiologi harus dicari melalui pemeriksaan yang lanjut. Ya. Kita sebut masif kalau banyak sekali yang keluar. Ya. Ambang batas 100-200 banyak guideline yang menentukan mana sih yang disebut hemoptu masif. Tapi dalam praktek klinis, keluarnya lebih dari 500 cc darah selama 24 jam atau rata-rata di atas 100, ya, itu sudah kita bisa bilang sebagai satu hemoptu masif. Nah, sumber pendarahan banyak, ya, kita bisa cari, tapi rata-rata akibat sirkulasi bronkial lebih dari 95%, ya. Jadi kalau ini bronkus, ya, ini kita bisa lihat, ya, ada arteri bronchialis yang mengelilingi bronkus sehingga bisa menyebabkan pendarahan. Kemudian etiologi di sini yang paling banyak di Indonesia adalah TB, bronkiektasis, abses. Ada juga beberapa yang seperti cancer, ya, sebagai penyebab dari hemoptu. Nah, penting untuk kalian melakukan physical examination, ya, kemudian ronsen torak untuk mencari sumber pendarahan di mana, chest CT scan, bronkoskopi kalau ada, atau arteriografi dan bronkografi. Ya. Pasien dengan hemoptu masif harusnya dirawat di ruang unit intensif untuk memonitor status hemodinamik dan penilaian jumlah darah yang hilang. Ya, di sini kita akan lakukan 3 tahap, ada proteksi jalan nafas, kemudian mencari sumber pendarahan dan terapi spesifik untuk penyakitnya. Ya. Proteksi jalan nafas, kita lihat di sini pasien harus dalam posisi Trendelenburg, pemberian oksigen, koreksi koagulopati kalau ada pendarahan, resusitasi cairan, dan berusaha melokalisir sumber pendarahan agar nggak kemana-mana. Mencari sumber pendarahan bagaimana? Nah, ini salah satu caranya, bisa pakai CT scan, torak, angiografi, bronkoskopi, atau rigid bronkoskopi. Terapi spesifik dengan bronkoskopi, jadi dilakukan bronkoskopi masuk ke dalam paru-paru, diberikan obat epinefrin, garam fisiologis, atau tamponade dengan balon. Kalau nggak ada bronkoskopi, bisa diberikan antifibrinolitik pengobatan penyakit primernya. Nah, ini guideline-nya, ya. Jadi hemoptu masif, konsul ke respiratory unit kalau pasiennya nggak stabil, pertimbangan untuk dilakukan intubasi, transfusi. Kalau curiga emboli paru, lakukan spinal CT angiogram. Kalau pasiennya stabil, harus di CT scan untuk mencari tempat di mana pasien tersebut letaknya hemoptisisnya, dan kerjakan bronkoskopi. Ya. Ini semua penyebabnya. Kalau dia interstitial recurrent pattern, maka bisa ada ILD, interstitial lung disease. Kalau ada infiltrat, bisa jadi dari pneumonia atau jamur. Kalau ada kavitas, bisa TB. Kalau ada nodul atau ada kistik lesi, pertimbangkan jangan-jangan ini adalah antifungal jamur, atau bisa ke arah cancer. Kapan kita bronkoskopi? Kalau nggak ada kelainan radiologik atau batuk darah berulang-ulang atau ada batuk darah yang masif sebagai tindakan terapeutik. Ya. Nah, ini adalah bronkoskopi. Ini yang rigid, yang kaku, ini yang fleksibel. Ya, ini yang kita masukkan ke dalam paru-paru. Nah, bronkoskopi fungsinya untuk irigasi, untuk vasokonstriktif, dan bisa untuk menggunakan laser. Jadi dicari yang mana pendarahan, kemudian diberhentikan. Ya, bisa menggunakan balon tamponade, ventilasi unilateral, kemudian pakai double lumen, dan bisa untuk pembedahan. Ya. Ini kita masukkan salin dingin, jadi kita masukkan NaCl dingin ke dalam paru-paru, kemudian kita ambil lagi untuk
menghentikan pendarahan. Atau kita memberikan adrenalin, ya, atau topical epinefrin. Kemudian juga bisa memberikan koagulan topikal, atau kita bisa melakukan laser bronkoskopi untuk menghentikan pendarahan. Ini caranya, ya, masuk ke dalam bronkoskopi. Misalnya pendarahan di sini, ya kita masukkan ini balon. Ya, ini balon tadi, ya. Jadi pendarahan dihentikan di sini, ya. Ini caranya, ya. Angiografi dan embolisasi juga bisa, alternatif selain pembedahan, tapi belum bisa dikerjakan di Lampung. Pada pendarahan di sini sekitar 84-100% kalau ada arteriografi dan embolisasi. Tindakan bedah dilakukan kalau nggak jelas sebab pendarahan, nggak ada kontraindikasi medik, dan setelah pembedahan dipastikan bahwa valv parunya masih bagus. Dilakukan segmentomi, segmentektomi, lobektomi, pneumomektomi, tergantung kondisi pasien dan sumber pendarahan. Ya. Oke, masih ada waktu dari saya. Oke, selesai. Saya buka seksi pertanyaan. Oke, silakan, masih ada waktu 20 menit untuk bertanya. Dok, izin bertanya, Dok. Ya, silakan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya Abdillah. Saya izin bertanya, Dok, terkait yang muntah darah. Kan pasien dinyatakan gawat darah itu tuh darahnya lebih dari 500 mili ya keluar. Nah, itu dalam praktek lapangannya cara ngukur darahnya bagaimana ya, Dok? Terima kasih. Koreksi. Kalian harus membedakan apakah ini muntah darah atau batuk darah. Ya, jadi jangan begini. Sebelum kalian memutuskan, pastikan bahwa pasien ini adalah batuk darah. Karena beda, Dek. Pasien batuk darah adalah dia keluar dari saluran nafas, tapi kalau dia muntah darah, dia akan keluar dari saluran pencernaan. Ya, jadi pastikan dulu apakah dia, dok ini hemoptu atau hematemesis. Kalau Anda bilang ini hemoptu, itu udah urusan, artinya ada sesuatu di paru-paru yang menyebabkan dia batuk darah. Tetapi kalau dia hematemesis, maka seperti pasien gastritis erosiva, seperti pasien ada kanker di lambung, ada ulkus, itu adalah sumber dari lambung. Ya, jadi sebelum kalian bertanya, pastikan bahwa ini adalah dari paru. Ya. Cara yang paling gampang adalah kita menanyakan kepada pasien berapa sendok atau berapa gelas. Ukuran yang paling bisa kita tentukan adalah seperti itu, deh. Ya, kita nggak bisa bilang masa ada orang batuk darah ditampung di gelas ukur, nggak mungkin. Kita pasti minta tanya, ibu berapa gelas batuknya? Dok, cuma setengah gelas belimbing yang biasa kita pakai kalau minum kopi, itu sekitar 400 cc itu kalau segelas full. Jadi kalau dia memang setengah sekitar 200 cc. Ya. Kalau dia 1 sendok, kita bisa hitung kalau kamu udah belajar farmasi, 1 sendok sekitar 5 mili. Ya, sekitar 2 sendok kalau itu masih hemoptu atau hemoptisis yang ringan. Ya, tapi kalau dia sampai bilang, saya batuk dok sampai 1 gelas belimbing, ya, dalam waktu 1 hari, itu sudah masuk kategori ke hemoptisis yang masif. Ya, begitu ya, Dek ya? Iya, Dok. Jadi Terima kasih, Dok. pakai ukuran gelas belimbing tadi, ya. Oke, ada lagi mau tanya? Baik, terima kasih, Dokter. Yuk, sama-sama. Ada lagi yang mau tanya tentang gagal nafas, hemoptu, dan pneumotoraks? Semua berawal dari anamnesis yang baik. Ya, saya selalu menekankan sama mahasiswa bahwa anamnesis yang baik menurut kitab suci ilmu penyakit dalam Harrison
edisi berapa sekarang, 10 atau berapa yang terbaru. Masih sama zaman saya koas. Dengan anamnesis yang baik, kalian bisa mendapatkan 80% sampai 70% diagnosis yang baik. Ya, jadi hanya dengan anamnesis saja yang bagus, yang terarah, itu sudah bisa tegak diagnosis sekitar 80%. Ya. Jadi seperti nanti kalau ada batuk darah, ya kalian bisa menanyakan batuk darah, apakah batuk darah atau muntah darah, kemudian apakah ada riwayat TBC, apakah ada riwayat minum obat-obat antikoagulan, atau ada riwayat merokok, apakah batuk darahnya memang baru hari itu atau memang sudah berulang bolak-balik ya. Tapi pada batuk darah yang harus kalian waspadai adalah jangan sampai batuk darah tersebut akan masuk ke sisi yang sakit, yang sehat. Kalian harus menanyakan, Bu, apakah dada ibu ada yang sakit kiri atau kanan, atau yang perih atau yang nggak enak ya. Kalau dia mengatakan ada yang sebelah kiri nggak enak. Oh, jangan-jangan di sini sumber pendarahan. Jangan sampai nanti pendarahan yang dari sebelah kiri akan masuk ke sebelah kanan sehingga menjadi obstruksi saluran nafas dan terjadi gagal nafas. Ya, sehingga saya selalu menekankan pada kasus batuk darah yang datang ke UGD, mohon pasiennya diletakkan dalam posisi Trendelenburg atau tidur tanpa bantal. Ya, jadi dia lying down gini ya. Jangan duduk, jangan setengah duduk, tapi tidur terlentang tanpa bantal ya, biar tidak terjadi sufokasi atau bekuan darahnya masuk ke sisi yang sehat ya. Oke, ada lagi mau tanya mengenai kegawatan? Udah pada punya pulse oximetry adik-adik? Belum punya? Sudah, Dok. Oh, no. Yang itu, Dek. Saya tahu dari koas loh itu. Jadi pulse oximetry yang disimpan di jari, di finger, ya. Yang ngasih tahu ke saya itu koas malah, Dok, sekarang murah, Dok, beli online 250.000 katanya. Saya beli ya memang murah, sekarang dikasih berapa SPO2 ya. Kalau mau keren ya pakai yang jam, yang Samsung ya 5 juta. Kalau yang mereknya Huawei 300.000. Oh, saya sampai apal gitu ya. Tapi itu merupakan satu di zaman COVID memang harus punya. Jadi kalian bisa melihat berapa kadar SpO2 kalian sebelum kalian bekerja, sebelum masuk ke ruang isolasi, berapa nadi kalian, sehingga kita bisa lebih aware terhadap pandemi COVID seperti ini. Ya. Ada lagi mau tanya, Adik-adik? Ini 210 orang. Ya. Kegawatan paru itu adalah ya itu tadi, kalau orang nggak nafas 3 menit mati. Makanya saya pasti menekankan pada kasus-kasus yang sesak. Yang pertama kali dikerjakan adalah jaga airway, kemudian breathing, ya, dan harus kalian memberikan suplementasi oksigen pada semua pasien yang sesak yang datang ke UGD. Ya. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya kembalikan kepada siapa host saya ini? Saya, Dok. Zaki ya? Iya, Dok. Oke, silakan Zaki. Kalau mau ditutup. Maaf, Dok. Abis ini ada kuliah lagi, Dok. 8.40. Oke, 8.40 ya. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya izin leave ya. Semoga apa yang bisa disampaikan hari ini dapat menjadi berguna untuk kalian di kemudian hari ya. Slide-nya nanti saya berikan, kalau yang mau slide-nya nanti saya kasih ke koordinator untuk hari ini. Oke, saya ucapkan terima kasih undangannya dan selamat pagi.
Ya. Terima kasih dokter. Terima kasih banyak, dokter. Terima kasih banyak dok. Yo. Dok. Terima kasih dokter. Ya.